Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar santri semua di rumah? Jana harap kalian sehat-sehat semuanya ya. Dalam kesempatan kali ini kita akan belajar bersama secara virtual tentang buku fiksi dan non-fiksi. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk tujuan pembelajaran bisa dibaca di deskripsi ini ya. Sesuai yang saya sampaikan tadi, bahwa hari ini kita akan belajar tentang buku fiksi dan non-fiksi. Sudah merasa senangkah kalian ketika membaca buku? Selain akan mendapatkan informasi yang banyak, membaca buku menghadirkan hiburan tersendiri bagi kalian. Cerita maupun pengetahuan baru dapat menambah wawasan kalian mengenai dunia yang belum kalian temui dalam kehidupan sehari-hari. Maka, sering kita dengar pepatah mengatakan, buku adalah jendela dunia. Berdasarkan sifatnya, buku dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu buku fiksi dan buku non-fiksi. Jadi, apa itu buku fiksi dan buku non-fiksi? Mari kita pelajari bersama. Buku fiksi adalah buku yang menyajikan kejadian atau peristiwa hasil dari rekayasa, imajinasi, atau hayalan pengarang. Sedangkan buku non-fiksi adalah buku yang menyajikan informasi berdasarkan fakta atau hal-hal yang benar-benar terjadi dalam kehidupan nyata. Nah, sekarang apa saja contoh dari buku fiksi dan buku non-fiksi? Contoh buku fiksi ada antologi dongeng, cerpen, novel, naskah drama, puisi atau antologi puisi, komik, dan lain sebagainya. Adapun contoh buku non-fiksi, yaitu buku biografi atau riwayat hidup, buku literatur atau bacaan, buku pendamping mata pelajaran, buku motivasi, dan lain sebagainya. Tentunya, kalian sudah pernah kan membaca ke semua jenis buku tersebut? Bagaimana dengan ciri-ciri buku fiksi dan non-fiksi? Yang pertama adalah penggunaan bahasa. Bahasa buku fiksi menggunakan bahasa konotasi, yaitu bahasa kias atau bahasa yang bukan makna sebenarnya. Sedangkan, penggunaan bahasa dalam buku non-fiksi menggunakan bahasa denotasi, yaitu bahasa yang memiliki makna sebenarnya. Sebagaimana contoh, jika kita menemukan kata buah hati dalam buku fiksi, maka buah hati akan bermakna tidak sebenarnya. Buah hati di sini bermakna anak. Nah, berbeda lagi jika kita menemukan kata buah dan hati dalam buku non-fiksi. Buah akan bermakna salah satu jenis makanan yang biasa kita makan, seperti buah jeruk, buah melon, dan lain sebagainya. Dan hati sendiri akan bermakna salah satu organ penting dalam tubuh manusia. Ciri yang kedua adalah sumber penulisan buku fiksi dan buku non-fiksi. Sumber buku fiksi tidak menggunakan data real atau nyata, karena merupakan hasil imajinasi atau hayalan penulis. Sedangkan sumber buku non-fiksi menggunakan data real atau nyata. Buku non-fiksi ditulis dari hasil pengamatan, penelitian, analisis penulis, sehingga kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan. 3. Sifat karangan. Sifat karangan buku fiksi adalah imajinasi atau hayalan, sedangkan sifat buku non-fiksi adalah fakta atau nyata. 4. Tujuan buku fiksi dan non-fiksi.
Tujuan buku fiksi adalah menyampaikan perasaan, pikiran, dan hayalan penulis. Sedangkan tujuan dari buku non-fiksi adalah menyampaikan informasi yang berguna bagi pembaca. Jadi, apakah perbedaan buku fiksi dan buku non-fiksi? Perbedaan buku fiksi dan non-fiksi adalah: 1. Buku fiksi merupakan cerita buatan atau rekaan, sedangkan buku non-fiksi, buku berdasarkan data. 2. Buku fiksi bersifat imajinatif, sedangkan buku non-fiksi bersifat informatif. 3. Bahasa yang digunakan buku fiksi adalah bahasa konotasi atau bahasa kiasan, sedangkan bahasa yang digunakan dalam buku non-fiksi adalah bahasa denotasi atau bahasa yang bermakna sebenarnya. Unsur-unsur buku fiksi dan buku non-fiksi. Unsur-unsur buku fiksi sama dengan unsur intrinsik karya sastra pada umumnya, yaitu: pertama, tema. 2. Latar. 3. Alur. 4. Tokoh dan penokohan. 5. Gaya bahasa. 6. Sudut pandang. 7. Amanat. Adapun unsur-unsur buku non-fiksi adalah: pertama, cover buku atau sampul buku. 2. Rincian subbab buku. 3. Judul subbab. 4. Isi buku. 5. Cara menyajikan isi buku. 6. Bahasa yang digunakan. 7. Sistematika penulisan. Setelah menyimak penjelasan buku fiksi dan buku non-fiksi, sekarang jenis manakah buku pendamping mata pelajaran kalian? Ya, benar. Buku pendamping mata pelajaran kalian termasuk ke dalam jenis buku non-fiksi, karena ditulis berdasarkan data sehingga kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan. Mudah bukan menentukan jenis buku fiksi dan buku non-fiksi? Sekarang, perhatikan gambar di samping. Termasuk dari unsur buku fiksi atau buku non-fiksikah gambar tersebut? Kalian yang menjawab dari unsur buku non-fiksi, jawaban kalian adalah benar, karena memang sampul buku merupakan salah satu unsur dari buku non-fiksi. Nah, sekarang kalian sudah bisa menemukan unsur-unsur buku fiksi dan buku non-fiksi. Tibalah di penghujung penjelasan saya tentang buku fiksi dan buku non-fiksi. Semoga dapat kalian pahami, dan terima kasih sudah menyimak dengan baik. Alhamdulillah, saya akhiri pembelajaran hari ini. Tetap jaga kesehatan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.